sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita membacakan doa dulu. Baca doa mulai KM-nya, silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini, semangat. Karena semangat itu merupakan kunci kesuksesan. Seseorang kalau sudah punya semangat, insya Allah segala sesuatunya akan mudah dilakukan dan akan menjadi suatu perwujudan dalam cita-cita kita. Amin. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyebutkan atau absensi satu-satu. Tetapi Bapak rasa sudah masuk ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Baiklah. Pembelajaran sebelumnya kita belajarkan tentang Asmaul Husna. Masih ingat gak Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama baik bagi Allah yang berjumlah 99. Kemarin kita baca tentang Al-Karim, Al-Matin, Al-Adil, Al-Akhir. Ya. Masih ingat gak artinya Al-Karim artinya apa? Al-Karim yaitu maha pengasih, ataupun bisa dikatakan Al-Karim itu maha mulia. Ada yang namanya Al-Matin. Apa Al-Matin itu? Maha kokoh. Nah, itu adalah salah satu ya Asmaul Husna yang memang layak dan pantas untuk kita hafalkan. Karena yang namanya Asmaul Husna itu merupakan hafalan harian yang memang hikmahnya banyak. Salah satunya adalah barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Aqsaha dakhalal jannah. Begitu ya dalilnya. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu menerangkan tentang atau menjelaskan hukum Islam atau sumber hukum Islam. Apa itu sumber? Ada yang mengatakan sumber itu merupakan apa ya, rujukan, referensi dan sebagainya. Nah, daripada kalian penasaran, Bapak akan menayangkan video tentang sumber-sumber hukum Islam. Di sini Bapak akan menayangkan tentang sumber hukum Islam. Sebelum dimulai, kira-kira ada yang tahu nggak sumber hukum Islam itu apa saja? Ada yang tahu nggak sumber hukum Islam? Nggak tahu. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Nah itu ya. Nah, dia akan menayangkan sumber hukum Islam yang memang patut kita ketahui dan wajib pastinya untuk diimani. Sedikit saja, masih dengar peningkatan firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya ya. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, ibadah yaitu menjelaskan tentang cara beribadah kepada Allah, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan orang-orang ingkar atau membangkang. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, qarib berarti dekat, khabar berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukur atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis atau disebut dengan perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, sehingga ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatan, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam. Yang kedua adalah hadis hasan, merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil namun kurang teliti, meskipun tidak mengandung keganjilan atau kecacatan. Hadis hasan juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai sumber hukum Islam. Oke, cukup penayangannya ya. Jadi untuk sumber hukum Islam sudah ada bayangan buat kita ya, bahwasanya hukum Islam itu atau sumber hukum Islam itu ada 2. Memang secara itu ada 2, tetapi bisa dikembangkan menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran itu merupakan hukum Islam yang pertama yang sempurna dan paripurna. Artinya tidak ada lagi hukum yang dapat melebihi kehebatan kesempurnaan dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu
langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan al-hadis adalah merupakan ucapan, perkataan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang akan dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan ijtihad adalah sumber hukum Islam yang memang digali oleh para mujtahid mutlak. Contoh Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Syafi'i itu merupakan para mujtahid mutlak yang memang tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Itu ya. Jadi itu definisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama sekali lagi Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok bagi kalian, dibikin 3 kelompok yang akan kalian mendiskusikan tentang hukum Islam dan kalian presentasikan di depan. Sanggup? Sanggup ya? Nanti kita akan ditampilkan satu persatu dan bisa akan dinilai sejauh mana kalian bisa mengetahui dan memahami tentang sumber hukum Islam. Oke, ada yang bertanya nggak di antara kalian sebelum Bapak memberikan tugas pada kalian? Ya silakan, Tapita. Aku mau nanya, kalau misalkan kita nggak paham terus nggak ngikutin hukum Islam itu gimana nanti hidupnya? Bagaimana kalau seseorang muslim mengaku dirinya iman kepada Allah dan kitab-kitab Allah tetapi tidak meyakini serta tidak mengikuti dari anjuran Al-Quran? Sebenarnya kita bisa menganalogikan kalau seseorang sudah dikasih sebuah peraturan, kita menolak, kita mengingkari, bagaimana hukum? Bagaimana kita? Akan berantak. Jadi hukumnya baiknya ya kalau Islam itu harusnya mengikuti aturan dari Allah melalui Al-Quran dan hadis, seperti itu ya. Tapi ya, jadi kita harus mengikuti aturan dari Al-Quran. Oke, baiklah kalau begitu untuk pertemuan kali ini cukup dari Bapak. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang sifat mahmudah, yaitu sifat terpuji, yaitu jujur ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.